Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Lanjutan dari bab 1, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Rasulullah bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Rasulullah bersabda, barang siapa berangkat pergi di pagi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya, dan diberkahi kehidupannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat pergi di pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan, atau untuk mengajarkan kebaikan, maka ia berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Rasulullah bersabda, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya. Seperti ini dari ini, Nabi mengumpulkan antara dua jari telunjuk. Jari yang berdampingan merupakan dua jari yang saling bersekutu dalam hal kebaikan, dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Rasulullah bersabda, jadilah engkau pengajar, atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang kelima, karena hal itulah engkau akan binasa. Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan, dan amalkanlah ilmu itu kepada manusia lainnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian semua melihat taman-taman surga, maka tempatilah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau menjawab, taman surga itu adalah taman yang digunakan untuk diskusi, atau pertukaran ilmu. Imam Atok berkata, yang dimaksud taman surga itu adalah majlis-majlis yang digunakan untuk membahas masalah halal dan haram. Bagaimana cara engkau melakukan jual beli? Bagaimana cara engkau melakukan sholat? Bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat? Bagaimana cara engkau melakukan ibadah haji yang sempurna? Bagaimana cara engkau melakukan pernikahan? Bagaimana cara engkau menceraikan istri? Dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan, dan amalkanlah ilmu itu. Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu pengetahuan, dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti, akan ditimbang tinta-tinta, yaitu, karya-karya para ulama, dan darah orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari faham dalam ilmu fikih atau agama, karena sesungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu fikih. Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang berhak memberikan syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada. Dan diriwayatkan bahwa para ulama nanti pada hari kiamat, mereka berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Imam Al-Qadi Husain mencuplik sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Ia juga mengatakan, telah diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di belakang orang alim, maka seakan-akan ia melakukan sholat di belakang Nabi, dan barang siapa yang melakukan sholat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an, disebutkan bahwa menghadiri tempat-tempat yang digunakan untuk diskusi ilmiah itu lebih utama daripada melakukan sholat 1000 rakaat tanpa ilmu, menyaksikan 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang sakit. Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an telah berkata bahwa seorang laki-laki tentunya akan keluar dari rumahnya, sementara dia mempunyai banyak dosa yang menyamai besarnya gunung Tihamah. Ketika ia mendengar orang alim, maka ia merasa takut, dan ia kemudian bertaubat dari perbuatan dosanya, kemudian ia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa.
Oleh karena itu janganlah kalian berpisah dari tempat-tempat para ulama, karena sesungguhnya Allah menciptakan sejengkal tanah di muka bumi ini, yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat yang digunakan diskusi para alim ulama. Imam Asy'ar-Masah Al-Maliki mencuplik sebuah hadis dalam pengantar kitabnya, Nazom Al-Zuror, diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim, maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah, dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim, maka berarti ia telah meremehkan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.